Saya Dimas Andrianto dari Biokimia IPB. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai biopolimer, biofilm, serat bakteri atau bacterial fiber, dan bionit. Nah, ini adalah bagian dari mata kuliah biomimetik analog untuk S2 Biokimia. Baik, bagi yang belum tahu mungkin bisa subscribe channel ini, terus kemudian bisa like, dan untuk pertanyaan boleh juga langsung ketikkan di komen dari video ini, nanti akan saya respons. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mulai dengan ini outline-nya ya. Kita akan bicara tentang biopolimer, biofilm, bacterial fiber, dan bionit ya. Material-material ini sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini ya, apalagi yang semua berbau bio itu sekarang sedang naik daun karena berbagai sebab, mulai dari aplikasi sintesisnya yang kita percaya bahwa membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada molekul sintetis ya, yang biasanya reaksi kimia sintetis membutuhkan suhu tinggi. Otomatis suhu tinggi juga akan butuh energi yang tinggi. Yang kedua, proses pemanfaatannya material bio akan memiliki biokompatibilitas yang tinggi terhadap misalnya manusia. Dan yang terakhir adalah pembuangannya. Material bio umumnya biodegradable sehingga lebih aman terhadap lingkungan. Oke, kita akan mulai dengan ini ya, definisi. Pertama ada istilah bionites. Bionites ini adalah serat bakteri dan hasil mineralisasinya. Jadi pembentukan serat bakterinya sendiri itu bisa secara alami, tapi untuk mineralisasinya bisa dua, bisa alami, bisa juga kita introduksikan mineral ke dalam serat bakteri tersebut gitu ya. Jadi itu adalah bionites. Pada beberapa literatur disebut juga sebagai biotides, yaitu tergantung literaturnya ya. Memang ada sedikit perbedaan. Ya, selanjutnya kenapa kemudian ada material-material ini, atau kenapa bakteri memproduksi material ini? Sebetulnya ya bukan untuk kebutuhan manusia, tapi bakteri tersebut membutuhkan material-material ini yang kemudian kita bisa ambil dan kita bisa manfaatkan. Ya, jadi untuk optimalisasi arsitektur molekular dari sel. Kemudian juga banyak material-material ini adalah untuk melakukan fungsi spesifik. Apa saja? Misalnya perlindungan, fungsi perlindungan, fungsi transport ya, untuk mentransfer suatu zat atau mentransfer gen misalnya dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Bakteri memanfaatkan biofiber dan yang lain. Kemudian bionite untuk memberikan struktur kekuatan kepada bakteri ya. Intinya semua dibuat oleh bakteri untuk mendukung fungsinya, yaitu bertahan hidup dan reproduksi. Nah, kemudian ini fungsi-fungsinya ya, kalau kita breakdown itu yang pertama perlindungan terhadap informasi genetik ya, karena semua organisme pasti ingin melangsungkan siklus hidupnya, memiliki keturunan dan melanjutkan informasi genetik itu. Kemudian yang kedua untuk membantu replikasi informasi genetik, nanti ada beberapa contoh bakteri ya yang membantu informasi genetik ini. Yang ketiga pembuatan dan kerja dari protein yang dibutuhkan oleh bakteri. Dan yang terakhir konversi energi. Nah, baik, ini bakteri ya. Bakteri itu adalah bentuk sel yang paling purba. Kalau dari teori-teorinya orang-orang evolusi, ini adalah sel yang pertama kali muncul di muka bumi dan masih bertahan hidup hingga sekarang. Kalau kita belajar sistem kingdom di biologi, itu ada bakteria atau Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, Archaebacteria ini yang terdapat pada lokasi-lokasi ekstrim ya, ekstremofil, dan Eubacteria adalah yang sering berinteraksi dengan kita saat ini. Sehingga bakteri terdapat pada habitat yang sangat luas. Mulai dari sekeliling kita sendiri sampai tempat-tempat yang dingin di kutub atau bahkan di dalam kulkas. Ya, kulkas juga kalau itu dingin, tapi bakteri tetap ada, bakteri yang bisa tumbuh di situ. Apa buktinya? Ya, ada bau dari kulkas. Bau ini diakibatkan oleh aktivitas bakteri, pembusukan bakteri. Berarti tetap ada bakteri yang bisa tumbuh pada suhu dingin di dalam kulkas. Ya, berarti dulu sebelum penemuan kulkas, bakteri ini nggak ada. Terus sekarang bisa ada. Bagaimana? Ini juga kita belum tahu juga. Demikian pula sebaliknya, ada bakteri yang hidup di tempat dingin, ada bakteri yang bisa hidup di tempat yang panas, misalnya di mata air panas, dekat gunung berapi ya, baik yang di permukaan maupun yang di bawah laut. Nah, ini tentu memiliki struktur yang berbeda, yang unik. Jadi bakteri ini telah beradaptasi dengan cara yang unik ya.
baik materi selulernya, kemampuan metabolismenya, maupun strategi pertumbuhan. Nanti saya akan jelaskan juga ini terkait dengan strategi pertumbuhan bakteri. Oke, ini prinsip desain dan material bakteri. Jadi kita sebagai manusia melakukan eksploitasi bagaimana memanfaatkan bakteri ini secara maksimal. Yang pertama, kemampuan sintesis material. Kita menitipkan suatu gen ke dalam bakteri agar bakteri menghasilkan protein yang kita inginkan. Proses ini sudah berjalan dan menghasilkan berbagai macam protein yang kita inginkan. Misalnya saja insulin, growth hormone, epinefrin, atau juga protein fungsional dari suatu virus yang nanti akan dimanfaatkan sebagai vaksin. Meskipun proses ini sekarang telah digantikan dengan memanfaatkan sel kamir ya, atau cendawan yang ragi yang memiliki keuntungan kalau bakteri itu tidak punya proses post translational modification. Kalau kamir dia memiliki proses post translation modification. Jadi setelah translasi ada modifikasi lagi. Karena sel ragi kan eukariot ya. Jadi dia punya Golgi, punya RE yang bisa melakukan modifikasi pasca translasi. Kalau bakteri tidak punya, karena bakteri adalah prokariot. Nah, kemudian yang kedua, dengan memperkenalkan atau memberikan makromolekul organik ya pada bakteri dan anorganik yang kita inginkan, kita bisa merekayasa pertumbuhan bakteri tersebut dan akhirnya kita mengambil sumber komponen organik dari bakteri itu. Ya, jadi bakteri yang sama ditumbuhkan pada media yang berbeda, itu bisa menghasilkan produk yang berbeda. Nah, dengan ini kita bisa mengontrol bakteri itu mau menghasilkan produk apa. Nanti mungkin contohnya ada di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah materi atau fisik dari sel bakteri tersebut. Berdasarkan bentuknya ya, bakteri ini diatur oleh genetika dari bakteri itu, yaitu di mana ada dua bentuk. Yang pertama bentuk umum, batang ya, yang sering kita temui, E. coli termasuk salah satunya. Helix ya, misalnya saja spirillum ya, yang bentuk spiral. Kemudian bentuk bulat, misalnya saja Streptococcus, Staphylococcus, ini bentuknya bulat, kokus. Dan bentuk-bentuk lain yang irregular, misalnya Vibrio-Coma, ya bentuk lengkung, yang berbentuk seperti rokok. Jadi batang ya, tapi dia di tengahnya tebal, ujungnya menipis gitu. Kalau E. coli kan kayak kapsul ya. Jadi kalau ini dia ujungnya tengahnya tebal, ujungnya menipis. Jadi seperti cerutu ya. Nah, terus kemudian ada juga bakteri-bakteri yang memiliki potensi untuk membentuk multiseluler. Nanti saya akan jelaskan contohnya. Nah, bakteri yang membentuk multiseluler ini, jadi bakteri kan single cell ya, tapi dia bisa bersama-sama membentuk multiseluler. Nah, kalau dari bentuk multiseluler, otomatis nanti kita akan bisa mengambil suatu manfaat dari bakteri itu yang ukurannya besar. Kalau uniseluler kan kecil-kecil, nanti ya yang dia buat misalnya kapsul ya kecil. Tapi kalau dia multiseluler banyak, dia bikin kapsulnya bersama-sama, jadi ukuran partikel kapsulnya itu besar. Bisa seperti itu. Nah, bakteri yang multiseluler ini itu akan mendukung bakteri untuk mekanisme pemisahan dan distribusi sel anak. Meskipun biasanya kelemahan dari bakteri multiseluler, yang tengah itu akan mati atau gagal melakukan reproduksi ya, karena dia nggak bisa kemana-mana. Kalau yang pinggir kan bisa split terus ngembang, tapi kalau yang di tengah dia terkurung. Makanya bakteri yang multiseluler juga kalau kita ingin kontrol, biasanya kita akan buat monolayer. Kita buat satu lapis. Tujuannya apa? Biar yang tengah juga tetap dapat nutrisi dan bisa berkembang, bisa ke atas atau ke bawah. Itu monolayer ya. Ukuran makroskopik multisel ini akan memberikan masalah ya kalau kita kultur, yaitu dalam hal pertukaran media baik nutrien maupun dalam hal pembuangan limbah sisa metabolisme dari bakteri. Yang ini kemudian memberikan keterbatasan untuk pengembangan bakteri tersebut. Makanya biasanya fermentasinya nanti batch. Oke, kemudian ke arah ukuran bakteri. Ya, bakteri yang paling umum itu skalanya memang nanometer. Nanometernya ini dalam artian antara 100 sampai 1000 nanometer atau sampai 1 mikrometer ya.
Nah, tapi ada beberapa bakteri yang memiliki ukuran bahkan jauh di atas 1 mikrometer. Contohnya ini Epilopisium Fischelsoni ini adalah bakteri dengan ukuran terbesar. Bakteri heterotrop dengan ukuran terbesar. Ada juga yang lain yang autotrop. Tapi yang autotrop itu besar karena dia mensintesis polisakarida di dalam tubuhnya ya. Jadi dia membuat cadangan makanan, jadi bisa besar. Saya lupa namanya. Yang ini Epilopisium Fischelsoni ini dia bisa sampai 800 mikrometer bahkan bisa lebih. Ya otomatis ini udah mendekati 1 mili. Kalau 1 mili mata kita sudah bisa melihat ya tanpa mikroskop. Jadi ini bakteri yang bisa dilihat di mikroskop dengan mata telanjang. Tapi bakteri ini namanya juga Fischelsoni, artinya dia simbiosis di dalam ikan, tepatnya di dalam usus dari ikan. Nah ini sampai sekarang kita belum bisa kultur. Nah bakteri yang ini menarik nih, Epilopisium ini. Karena ukurannya besar, bakteri ini mengalami kendala dalam mensintesis protein yang jauh dari nukleoid ya, atau tempat di mana asam nukleat DNA itu berkumpul di sel. Jadi kalau pernah melihat struktur E. coli, contohnya kayaknya ada setelah ini ya. Nah ini. Baik, ini struktur bakteri yang umum seperti ini. Ya. Yang pertama, bakteri itu punya membran sel ya di luar. Kemudian material genetik bakteri itu berkumpul di tengah, namanya nukleoid. Nah, selanjutnya dari nukleoid ini ada RNA polimerase dan ribosom yang tersebar merata di sitoplasma bakteri. Nah, RNA polimerase dan ribosom ini bekerja secara simultan. Jadi kalau di manusia atau eukariot itu dari DNA ke RNA, transkripsi, selesai dulu di inti sel, di nukleus. Nah, setelah selesai, mRNA dikirim keluar ke RE kasar, ke retikulum endoplasma kasar. Nah, di RE kasar, ribosom akan menempel kepada mRNA dan melakukan proses translasi, menghasilkan protein. Jadi prosesnya itu terfragmentasi ya. Tapi pada bakteri, karena ribosom dan RNA polimerase ada pada tempat yang sama, yaitu di sitoplasma, prosesnya berlangsung secara simultan. Misalnya dari DNA itu sedang ditranskripsi, masih panjang, belum selesai, translasinya bisa jalan gitu. Dan karena bakteri ini harus sangat adaptif terhadap lingkungan, jadi prosesnya emang seperti itu, harus cepat. Nah, ini kalau sel bakteri yang ukurannya kecil tidak ada masalah, karena ribosom dengan atau membran sel dengan inti sel nukleoid ini itu berada pada jarak yang relatif dekat sehingga protein cepat dikirimnya. Nah, tapi pada bakteri yang berukuran besar sampai milimeter itu tadi, ini kan jauh. Nah, itu menjadi masalah. Menjadi masalah apabila bakteri membutuhkan protein pada membran selnya. Nah, oleh karena itu pada bakteri yang tadi kalau ada yang tertarik, ini mungkin kalau ada yang dari kelautan ya, Epilopisium Fischelsoni ini dia adalah salah satu bakteri yang polyploid. Jadi kalau manusia ini kan diploid ya. Kalau beberapa organisme tuh ada yang haploid atau sel gamet tuh haploid. Itu bakterinya polyploid. Jadi bakteri tersebut memiliki kopi DNA yang banyak pada selnya. Kenapa dilakukan seperti itu? Jadi di dekat membran sel ada DNA, di tengah ada DNA. Jadi dimanapun protein dibutuhkan dia bisa sintesis. Karena selnya besar. Jadi teknik berkembang hidupnya atau berkembang biaknya seperti itu. Ya, jadi itu. Nah, kemudian selain struktur inti ini, beberapa bakteri memiliki fitur tambahan. Apa itu fitur tambahan? Fitur tambahan ini nggak wajib. Bakteri tidak punya itu tetap bisa hidup. Tapi kalau bakteri memiliki itu, maka dia akan memiliki ketahanan dibandingkan bakteri yang wild type atau yang normal. Nah, biasanya fitur tambahan ini disimpan di dalam plasmid atau DNA sirkuler tambahan di dalam bakteri. Fitur tambahannya diantaranya adalah yang pertama cell envelope atau amplop atau kapsul dari sel. Nanti ada contohnya. Jadi kapsul dari sel yang memberikan ketahanan terhadap sel atau bisa disebut juga dinding sel ya. Karena kapsul ini bentuknya biasanya kaku. Kalau membran itu fluid atau semi permeable gitu ya. Yang kedua ada yang namanya pili. Pili ini berguna untuk menempel pada suatu permukaan. Biasanya bakteri-bakteri yang menyebabkan misalnya saja infeksi pada saluran kemih
saluran kemih itu kan urin mengalir. Kalau bakteri nggak punya pili, ya udah dia keluar sama urin. Nah, makanya bakteri-bakteri infeksius yang di saluran kemih itu punya pili buat dia nempel pada dinding uretra, ya, sehingga begitu kita buang air kecil pun dia bertahan di situ pegangan. Dan itu merusak sel-sel yang ada sel epitel di uretra tersebut, di uretra ya tersebut ya. Yang selanjutnya adalah flagella. Flagella memiliki kemampuan ya bakteri untuk bergerak. Nah, pergerakannya ini jangan dibayangkan seperti apa ya? Ya seperti layangan gitu ya. Kalau layangan kan buntutnya di belakang. Ini kalau begini bergeraknya ke sana. Tapi flagella itu bergeraknya ke arah flagella. Jadi kayak cumi-cumi gitu ya. Jadi bergeraknya ke arah tangannya ini. Nah, flagella ini karena banyak. Kalau satu namanya flagellum. Pili itu banyak. Kalau satu namanya pilus, bukan kacang atom. Ya, jadi pilus ya kalau satu. Kalau banyak pili. Jadi nggak bisa kalau nanti membuat karya tulis atau tesis misalnya ditulis pili-pili, nggak bisa. Pili itu udah majmuk. Kata majmuk. Nah, kemudian salah satu metode diferensiasi atau klasifikasi bakteri adalah menggunakan komponen penyusun membrannya. Ya, jadi ada bakteri yang memiliki satu membran dan peptidoglikan. Ini yang kita sebut bakteri gram gram positif. Yang kedua adalah bakteri yang memiliki peptidoglikannya tipis. Sebagai kompensasi dia akan punya 2 lapis membran. Ini yang biasanya kita sebut bakteri gram negatif. Nah, bakteri yang memiliki 2 lapis membran ini biasanya punya lebih banyak pori ya, bisa disebut porin, aquaporin atau lain-lain. Protein integral yang memiliki kemampuan untuk transport nutrien atau zat-zat lain dari luar sel ke dalam sitoplasma sel. Nah, oleh sebab itu ini peptidoglikan namanya juga peptidoglikan. Glikan kan artinya karbohidrat, ya, polisakarida. Peptido adalah suatu protein. Jadi ada karbohidrat yang ditempeli sedikit protein. Kalau proteinnya yang banyak, karbohidrat nempel, namanya glikoprotein. Contohnya musin yang ada di air liur dan glikoprotein penyusun membran sel darah. Kalau di bakteri namanya terbalik, peptidoglikan. Nah, peptidoglikan karena dia karbohidrat, maka dia bereaksi terhadap yodium ya, seperti amilum, amilosa, amilopektin pada pati. Jadi kalau kita berikan reaksi berbasis yodium ya ungu violet, maka dia akan memberikan warna ungu di sini. Kristal ungu violet. Nanti setelah dicuci, tetap saja tidak hilang warna ungunya ya. Itu memberikan hasil gram positif. Selanjutnya untuk yang gram negatif itu kalau kita kasih reaksi ungu tadi, dia hanya terwarnai tipis di membran yang di tengah ini. Begitu dicuci pakai etanol hilang. Nah, kita isi lagi dengan pelarut sapranin ya, sapranin. Nanti akan menghasilkan warna pink. Warna pink itu adalah gram negatif. Jadi berdasarkan dua itu kita membedakan golongan bakteri. Namun uji gram ini harus hati-hati melakukannya, jangan dilakukan pada bakteri muda. Pada bakteri yang masih muda ya, metabolitnya atau bakteri yang ditumbuhkan pada medium yang miskin, yang terbatas unsur haranya. Jadi bakterinya nggak akan optimal. Pada medium yang miskin hara atau pada bakteri muda, bakteri gram positif ini peptidoglikannya belum tumbuh, masih tipis. Sehingga kalau kita uji, tetap aja warnanya akan pink juga gitu. Jadi bisa kacau pengukurannya. Makanya kita harus menganalisis minimal pada akhir fase log atau fase stasioner. Ya, kalau ada yang bingung, apa sih log stasioner? Wah, saya nggak bisa bahas itu di sini, terlalu lama. Nanti tolong aja bisa ikut di kuliah S1 atau refresh materi mikrobiologi dari S1-nya ya. Kalau yang buat kimia ya sit in aja deh di mata kuliahnya biokimia mikrob S1 biokim ya, ikutan kuliah. Oke, selanjutnya ini adalah struktur dari peptidoglikan di bakteri. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, peptidoglikan itu berupa polimer peptidoglikan ya atau karbohidrat yang terdiri dari monomer N-asetil glukosamin sama N-asetil muramat. Perhatikan bahwa ini ada 2 jenis monomer. Kalau kayak amilosa itu kan satu jenis monomer, glukosa semua. Makanya kita sebut namanya adalah homopolimer.
Kalau ini dia dua jenis monomer berbeda, makanya kita sebut namanya adalah heteropolimer atau heteropolisakarida. Nah, dari polimer ini berupa rantai lurus panjang ini masih lemah, tidak kuat. Oleh karena itu dia perlu crosslink atau tautan silang antar polimer sehingga polimernya itu menjadi kuat. Nah, dia ditautkan oleh suatu polipeptida pendek, ya. Makanya ini namanya jadi peptidoglikan gitu. Jadi ada polipeptidanya ini yang silangnya ini dengan glikannya yang panjang. Nah, yang unik dari bakteri ini adalah dia mensintesis asam aminonya D-asam amino, D-alanin, D-glutamat. Apa bedanya? Pada manusia, semua nutrisi yang kita butuhkan, semua asam amino dalam tubuh kita itu L konfigurasinya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita makan D? Tidak bisa dicerna. Ini mengakibatkan bakteri memiliki ketahanan khusus terhadap organisme-organisme tingkat tinggi. Karena organisme tingkat tinggi itu L semua proteinnya. Tapi dia mampu mensintesis yang D untuk dinding selnya ini, peptidoglikannya ini. Jadi tidak bisa dicerna, makanya lebih kuat. Nah, ini ikatannya juga beta glikosidik. Ya, kalau kita refresh lagi, yang bisa mengurai ikatan beta glikosidik hanyalah organisme herbivora. Sapi, kambing, kita nggak bisa. Kita hanya bisa menguraikan ikatan alfa glikosidik. Nah, nanti ada di akhir slide ini terkait dengan nata di koko ya. Itu ikatannya beta glikosidik juga. Jadi nggak bisa dicerna Pak, nggak bisa. Terus kalau dimakan, ya dimakan lewat doang, tidak menjadi zat gizi. Nah, nanti kita akan bahas di akhir. Kayaknya ada juga itu di sini. Oke, peptidoglikan ini memiliki kisi-kisi, lubang-lubang ini, yang ukurannya 2 nanometer, sehingga partikel molekul yang berukuran kurang dari 2 nanometer bisa melewati membran atau bisa melewati lapisan peptidoglikan. Nah, ukuran-ukuran ini sangat penting ya. Kalau nanti belajar bioinformatika, cek ukuran. Kamu punya menemukan suatu senyawa baru, katakanlah inhibitor RNA polimerase, inhibitor DNA polimerase dalam sel untuk mencegah infeksi bakteri. Ukuran molekulnya berapa? Lebih dari 2 nanometer. Ya nggak bisa masuk, percuma. Jadi secara fisik tuh nggak bisa masuk. Tapi ini menghambat DNA polimerase, Pak. Masuk aja enggak, gimana mau menghambat? Nah, itu. Nah, ada teknik-teknik untuk mengukur ukuran partikel itu ya. Jadi salah satu contohnya bisa dipakai ChemOpis, misalnya Chem 3D ya. Bisa lihat di materi kuliah saya yang lain. Oke, ini gambaran 3 dimensi tadi dari peptidoglikannya. Nah, di sini perhatikan bahwa ini ada D-alanin, terus ada D-glutamat ya. Ini yang membuat dia tidak bisa dicerna dengan mudah dinding sel atau peptidoglikan pada bakteri. Kemudian apa sih peranan dari peptidoglikan ini? Nah, peptidoglikan ini memiliki peran memperkuat struktur. Jadi memperkuat struktur dari sel ya, karena dia membentuk bentuk sel. Karena kalau membran sel itu adalah lipid. Lipid itu punya sifat, fosfolipid itu fluida mosaik. Mosaik artinya dia fleksibel. Tapi dinding sel, karbohidrat itu kaku. Seperti tumbuhan itu kaku. Jadi memberi bentuk, memberi ketahanan secara fisik. Diatur oleh protein MERB. Nah, makanya nanti ada beberapa obat untuk infeksi itu Pak adalah MERB inhibitor. Itu ada juga. Menahan tekanan osmosis dari sitoplasma. Ya, karena seringkali bakteri hidup di medium yang tidak sesuai tekanan osmotiknya. Beda sama sel tubuh kita. Sel tubuh kita hidup di dalam darah. Darah itu tekanan osmotiknya sudah pasti 0,9% setara NaCl. Tapi bakteri bisa di mana-mana. Bisa di air biasa, bisa pada air garam, kondisi halofil. Jadi dinding sel ini memberi kemampuan untuk itu. Kemudian menahan tekanan osmotik dari sitoplasma. Terlibat dalam pemberahan biner atau reproduksi dari bakteri. Pada gram positif, peptidoglikan juga membantu penempelan ya, karena karbohidrat itu punya gugus-gugus aktif yaitu gugus aldehid, gugus keton, dan gugus hidroksil. Gugus ini mampu membentuk ikatan, baik ikatan hidrogen ya,
maupun gugus aldehid itu adalah gugus aktif yang bisa membentuk ikatan kovalen. Ini bisa dipakai sebagai suatu tautan menempel pada inang misalnya. Nah, jadi kita harus lihat juga ikatan kimianya seperti apa. Kemudian ini adalah asam tekuat. Asam tekuat ini polimer dari gliserol dan yang dihubungkan melalui ikatan fosfodiester. Ditemukan pada gram positif Staphylococcus ya. Staphylococcus itu kalau satu. Kalau dia berbagai Staphylococcus namanya Staphylococcus. Streptococcus, Bacillus ya, Clostridium, Corynebacterium dan Listeria. Jadi ini semuanya bakteri-bakteri merugikan ini. Staphylococcus itu ada di di kulit banyak. Staphylococcus, Streptococcus itu ada di kulit. Staphylococcus aureus ya di kulit, di udara banyak karena di aerob. Streptococcus epidermidis ya itu dia di kulit biasanya yang bikin jerawat, salah satunya adalah S. epidermidis. Bacillus ya, Bacillus subtilis itu juga menyebabkan penyakit, salah satunya ya penyakit saluran pernapasan dengan bantuan bakteri yang lain. Clostridium ini penyakit tetanus ya, Clostridium tetani. Corynebacterium ini juga penyakit Corynebacterium, saya lupa kalau nggak salah tuberkulosis ini. Corynebacterium tuberculosis. Kemudian Listeria ini sangat berbahaya. Dia menyebabkan penyakit gonoro atau penyakit kelamin pada laki-laki. Listeria gonoro. Nah, ini bakteri-bakteri yang berbahaya. Itu mensintesis asam tekuat. Nah, jadi asam tekuat ini adalah suatu peptidoglikan yang mencuat di atas suatu polimer karbohidrat ya yang mencuat di atas peptidoglikan. Dia berfungsi sebagai penambatan ya ke sel inang untuk infeksinya. Terikat secara kovalen pada asam asetil muramat, N-asetil muramat ya, sehingga sangat kuat berikatan dengan sel bakteri. Nah, kemudian terhubung dengan lipid dan membran sitoplasma atau terhubung dengan N-alanin, D-alanin tadi di crosslinknya. Ini menyumbang muatan negatif dinding sel pada gram positif. Ya, karena adanya muatan negatif ini juga akan memperkuat ikatan dengan sel inang karena adanya interaksi elektrostatik. Nah, ini menyangga struktur dinding sel sebagai antigen. Ya, ini antigen. Jadi sel darah putih kita juga mengenali asam tekuat sebagai antigen untuk membasmi bakteri-bakteri yang merugikan ini. Regulasi pertumbuhan sel ya. Oke, selanjutnya biomimetik sel bakteri. Biomimetik sel bakteri ini misalnya Bacillus subtilis ya, ini gram positif. Jadi sel bakteri ini bisa menghasilkan fiber ya, atau serat. Kalau serat ini kita buat menjadi suatu serat yang besar yang tidak putus, itu namanya menjadi makrofiber. Untuk memasuki definisi makro, panjang seratnya per benang itu harus mendekati satuan milimeter. Nah, nanti bisa dipintal sampai satuan meter ya, jadi bisa besar. Nah, kalau kita berikan mineral ke dalamnya ya, di trap mineral itu benangnya jadi keras, nanti itu namanya jadi bionites, serat-serat logam yang dibuat bakteri, bukan logam, mineral ya. Mineral bisa non logam juga sih, dari karbon atau silikon bisa juga. Oke, yang pertama makrofiber. Prinsipnya bagaimana? Kita mengatur pertumbuhan sel bakteri sehingga dia berhubungan satu sama lain. Jadi bukan masing-masing bakteri bikin fiber nanti digabung, bukan gitu. Tapi bakteri ini disusun, nanti mereka akan mensintesis komponen ekstrasel bersama-sama. Jadi fibernya itu akan nyambung gitu ya. Dan tersebar. Nah, ini dilakukan dengan mengatur kondisi lingkungan, baik trapping secara fisik ya, membuat matriks secara fisik sehingga bakterinya menjadi satu fiber dengan arah yang kita inginkan.
maupun trapping atau pensettingan secara nutrisi. Nah, ini berdasarkan sifat bahwa sel induk, sel anak pada bakteri, kalau bahasa Inggris itu selalu dibilangnya daughter cell ya, tidak pernah dibilang son cell. Kenapa? Karena yang membelah itu kan perempuan atau betina, ya, sehingga disampaikannya adalah daughter cell. Kalau son atau jantan kan tidak membelah. Jadi daughter cell atau sel anak itu harus sama dengan sel induk jika ditumbuhkan pada medium yang sama. Sebentar. Ya. Iya, saya sendiri. Paket ya. Iya, soalnya di sini alamat C-nya enggak jelas, jadi tulisannya dari mereka masukinnya ya. Iya. Jadi saya kan enggak ada WA-nya nomor yang itu. Oh, gitu. Iya. Yang tadi Mas sendiri ya? Iya, saya sendiri. Terima kasih banyak. Iya, makasih. Dari kalau nggak salah satu ya. Iya, makanya. Oh, itu Novit ya? Iya, kayaknya. Jangan, terus. Oke, maaf terputus sebentar. Ya, baik. Jadi secara fisik nih sifat sel anak kan sama dengan sel induk. Kemudian perubahan kondisi ya, suhu dan konsentrasi garam ya, garam magnesium, garam amonium pada media ini akan mempengaruhi pembentukan fiber tersebut. Nanti ada ilustrasi yang lebih jelas. Selanjutnya bentuk makrofiber. Ini adalah proses pertumbuhan dari individu sel tersebut. Ya, jadi ini contoh monomer dari fiber. Ini bisa berputar ke kiri molekulnya atau bisa berputar ke kanan, sama seperti kita memilin kan, bisa putar searah jarum jam, bisa berlawanan jarum jam. Nah, ini nanti bisa disetting berdasarkan medianya. Karena molekul-molekul alam ya, itu biasanya kan kiral. Artinya memiliki sifat bayangan cermin, ada D, ada L, atau ada L, ada R, ada Z, S ya. Jadi akan di setting gitu ya. Nah, antara satu bakteri dengan bakteri lain tuh akan terus menyambung molekulnya. Jadi bisa seperti ini. Dan nanti kalau udah terlalu panjang dia akan terpintal ya, seperti karet gelang. Nah, ini contoh inisiasi makrofiber oleh Bacillus subtilis. Kalau secara alami fiber ini digunakan untuk melakukan infeksi ya. Jadi dia akan membentuk lendir ya, karena berada pada media cair dan meningkatkan kekentalan. Jadi membentuk lendir yang kemudian itu menghasilkan infeksi. Nah, tapi pada medium buatan TB ya, media TB ini adalah terrific broth ya, media terrific atau media high density. Jadi media yang bisa ditumbuhi bakteri dengan rapat-rapat. Kalau yang biasa kita pakai nutrient broth, kalau bakterinya terlalu rapat mati dia. Tapi TB ini bisa sampai rapat. Nah, oleh karena itu dia bisa membentuk fiber yang sinambung, yang berkelanjutan. Jadi gitu. Nah, kalau diisi dengan magnesium sulfat dan dialanin, maka akan menghasilkan serat yang putar kanan. Kalau diisi dengan amonium sulfat, maka akan diisi dengan serat putar kiri. Jadi dengan mengatur media, kita bisa memperoleh serat sesuai dengan arah rotasi yang kita inginkan. Apa tujuannya? Ya tergantung pemanfaatan serat ini nantinya. Misalnya bisa dipakai sebagai pengganti serat kolagen di dalam tulang. Itu ada aturannya, jadi nggak sembarangan. Kalau untuk baju aja sih ya bebas-bebas aja gitu ya. Atau kalau mau kompatibel juga ya dia harus nyambung. Nggak mungkin kan di sini putar kanan, ntar di tengah-tengah putar kiri, malah jadi kebuka pilinannya. Nah, kemudian benang bakteri. Jadi setelah membuat makrofiber, ini bisa kita pintal jadi satu membentuk suatu benang yang berukuran besar dan bisa hitungan meter. Dibuat dengan menarik makrofiber ke permukaan, ya, jadi di semacam kayak dipintal gitu ya. Dan secara perlahan dengan kecepatan 22 mm per menit mengeluarkan dari medium. Wah, sedikit dong Pak, mahal dong Pak. Iya. Karena memang ini nanti bukan untuk bikin baju kan. Ini adalah fiber-fiber yang dibikin misalnya untuk perancah atau scaffold pada
penyembuhan luka, scaffold pada proliferasi dari stem cells ya. Jadi stem cell mau kita tumbuhin jadi jaringan pembuluh darah yang enggak langsung di cawan Petri gitu aja. Kalau langsung di cawan Petri gitu aja nanti pembuluh darahnya besar seukuran cawan Petri. Tapi kita harus kasih cetakan sehingga dia akan tumbuh sesuai ukuran cetakan itu. Nah, cetakannya ini harus dari material biokompatibel. Kalau enggak nanti pembuluh darah yang dihasilkan tidak akan kompatibel juga, akan menimbulkan reaksi alergi setelah dipasang ke dalam sel. Nah, tekanan dari permukaan medium akan menekan filamen sehingga menyatu membentuk benang. Nah, kemudian benang-benang ini dikeringkan ya, dari 10 mili medium itu bisa dibuat sampai dengan 1 meter benang makrofiber. Ini contohnya. Ya ini contoh mikroskopisnya, ini bakteri yang menghasilkan makrofiber banyak. Kemudian yang sudah dijadikan satu dan dilakukan SEM. Terus terang saya sendiri belum pernah melakukan metode seperti ini ya, karena ekspertis saya bukan di bakteri. Tapi ini sekedar sharing saja. Nah, selanjutnya tampilan benang. Benang ini bisa berupa dua ya. Yang pertama benang kaku yang dalam bentuk kering seperti serat kaca atau fiberglass, atau kalau pernah di lab itu ada glass wool ya, glass wool. Ada glass wool itu seperti itu, atau benang basah dan yang berupa gel atau benang yang lentur. Nah, ini nanti akan tergantung kepada mineral yang terjebak di dalam pori atau kisi dari benang tersebut. Karena kalau dia masih satu-satu ya berupa polimer tadi yang satu-satu, itu tidak memiliki kekuatan. Oleh karena itu dia harus diperkuat lagi. Misalnya di sini dengan SiO2 atau TiO2. Ya, nanti struktur molekulnya jadi seperti yang kanan ini setelah dikeringkan. Jadi keras. Jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian nih akibat pengaruh pencucian ya, kalau tanpa pencucian itu seperti ini. Jadi kasar ya karena ada partikel lain yang terjebak. Kalau setelah pencucian partikelnya terwash, baru kemudian kita keringkan, maka bisa lebih halus karena betul-betul semua partikel benangnya itu berdekatan dan terikat menjadi satu. Oke, selanjutnya adalah Bayonite. Bayonite ini adalah materi komposit atau yang merupakan gabungan dari dua partikel. Gabungan dua partikel atau dua zat yang kemudian bergabung menjadi satu zat baru, itu namanya komposit. Ya, dalam hal ini zatnya adalah biofiber atau makrofiber ditambah dengan mineral, itu menjadi Bayonite. Nah, Bayonite ini memiliki sifat yang keras ya biasanya. Makanya untuk memperkerasnya lagi nanti pakai pengeringan, bisa pakai pembakaran. Nah, mineralnya bisa bermacam-macam, bisa ini besi ya, namanya Fe baktonite, kalsium kalbaktonite, tembaga Cu batonite, dan mineral-mineral yang lainnya. Fe batonite dia bersifat magnetik ya, paramagnetik. Kemudian Cu baktonite ini dengan logam Cu, Ca baktonite dengan kalsium. Nah, Ca baktonite ini ke depan dikembangkan sebagai material pengganti dari tulang. Ya, jadi kita buat pen tapi yang nggak perlu diambil lagi. Itu kalbaktonite. Nah, kemudian ini hasil pembakaran dari kalbaktonite, kita perbesar, permukaannya itu mirip seperti permukaan logam ya. Jadi terlihat keras gitu dan kaku. Nah, selanjutnya untuk makrofiber ini ya, bisa juga digabungkan dengan silikan atau silikat yang dalam bentuk nano, sehingga bisa masuk ke kisi-kisinya ya, mengisi partikel ini ya, SiO2, menghasilkan serat yang tebal dan kaku ya, karena ada tambahan nanopartikel silikat. Nah, perhatikan bahwa di sini dia harus dibuat dalam bentuk nanopartikel. Kenapa? Karena semakin nano bisa mengisi pori-pori atau ruang antar fiber ini secara efektif.
Nah, bagian tengah fiber ini sendiri tetap berupa suatu rongga yang bisa kita isi lagi dengan partikel lain lagi. Ya, ntar nanti bisa merubah sifat fisika dari partikel tersebut. Ya, ini contoh-contoh fotoelektron mikroskop dari nanofiber yang difiltrasi dengan zeolit. Nah, kemudian selanjutnya saya akan bercerita tentang kapsul atau serat bakteri yang dihasilkan dari selulosa. Disebutnya bakterial selulosa (BC). Ini berbeda dari plant cellulose ya, plant cellulose atau selulosa tumbuhan. Ya, nah, jadi sebagai contoh bakterial selulosa ini adalah nata de coco. Nata de coco yang putih-putih itu adalah selulosa. Jadi kita nggak bisa cerna. Terus kalau makan itu ya cuman menuin usus aja, bikin kenyang aja, tapi nggak ada nutrisinya. Kalaupun ada nutrisinya ya dari tambahan gula yang ada di situ. Jadi kalau itunya sendiri terus tidak bermanfaat. Bermanfaat karena serat kita butuhkan untuk mengosongkan usus, untuk menyehatkan usus. Jadi tetap bermanfaat. Gitu ya. Nah, tapi nanti ada dua jenis nih bakterial selulose. Ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, bakterial selulose ini adalah produk ekstrasel dari bakteri non patogen, contohnya Acetobacter. Nah, jadi dalam proses pembuatan nata de coco, pertama kita siapkan nanas. Tuh, kok nanas? Ya, nanas ini adalah untuk mengundang bakterinya ya. Karena bakteri ini makhluk gaib, dia punya syarat-syarat yang khusus. Nah, Acetobacter ini dia mintanya nanas ya. Jadi nanas di blender, kemudian kita letakkan pada baki-baki plastik ya. Secara merata dibiarkan, nanti akan datang tuh Acetobacter, nanti akan terbentuk dua lapis larutan ya, kita ambil lapisan bakterinya, kemudian ini dikulturkan kepada bisa air kelapa, bisa dari daging buah kelapanya itu. Nanti hasil nata de coco-nya beda ya, jadi kalau pernah beli nata de coco tuh ada dua jenis. Biasanya kalau yang bagus ya Mong Coco atau yang branded itu kalau digigit itu dia semacam kayak keras gitu, kepotong di gigi kita. Tapi kalau beli nata de coco yang di cup itu yang mereknya aneh-aneh yang murah, kalau kita gigit tuh alot ya, lihat ya, agak lihat, itu berarti dari air kelapa. Lebih murah biasanya karena air kelapa lebih murah. Tapi kalau daging buah kelapa tuh lebih mahal. Kalau digigit keras, lebih enak gitu. Jadi itu beda, bahan bakunya beda. Nah, setelah difermentasi oleh bakteri Acetobacter ini, bakteri Acetobacter itu akan membentuk kapsul selulosa di sekeliling sel bakteri itu. Nah, bakteri dengan bakteri, kapsulnya tambah besar sehingga dia nempel menjadi satu layer, satu lapis ya, lapisan warna putih. Nah, inilah nata de coco-nya. Nanti diambil terus dicuci dengan garam, asam ya, cuka atau basah sehingga bakterinya mati. Nah, setelah dicuci bakterinya mati, baik, ini mungkin part 1 dari video ini saya pause dulu, nanti saya akan lanjut di video part 2. Link disertakan di atas video ini ya, tinggal diklik saja.